Mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Tahu TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan TS, tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam setengah 2 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil.
Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya. Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. 1 mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JRIB Jaya Harjamukti yang didekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Adel Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribunnews, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan, kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS. Meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu, namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar, ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung, mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah
dibakar, dibalik, dan satu lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Ketahui TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan terhadap TS. Tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam 1:30 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik,
buntut pengakuan kontroversialnya. Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. 1 mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JEIB Jaya Harjamukti yang didekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Adel Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribunnews, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan, kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS, meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu. Namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar, ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung, mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah.
Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Ketahui TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan terhadap TS. Tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam 1:30 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya.
Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. 1 mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JRIB Jaya Harjamukti yang dinekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Adel Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribunnews, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan, kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS. Meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu, namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar, ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung, mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah.
Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Ketahui TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan terhadap TS. Tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam 1:30 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya.
Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. 1 mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JEIB Jaya Harjamukti yang didekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Ageng Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribunnews, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan, kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS, meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu. Namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar. Ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung, mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya.
Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Ketahui TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan terhadap TS. Tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam 1:30 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya. Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak.
Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. 1 mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JEIB Jaya Harjamukti yang dinekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Adam Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribunnews, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan, kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS, meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu. Namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar. Ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung, mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Ketahui TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan terhadap TS. Tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam setengah 2 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian. Dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya. Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan,
Peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengrusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. Satu mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JEIB Jaya Harjamukti yang dinekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Adel Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribunnews, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan, kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi, massa sekitar pun berdatangan. Mereka membela TS, meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu. Namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar, ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung. Mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan,
mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Tahu TS ini merupakan seorang ketua Ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan terhadap TS, tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam 1:30 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya. Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api.
Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. Satu mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JEIB Jaya Harjamukti yang dinekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Ageng Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribunnews, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan, kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS, meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu. Namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar. Ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung, mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang hingga akhirnya
mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Tahu TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan terhadap TS, tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari sekitar jam setengah 2 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun, dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya. Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat.
Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. Satu mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JEIB Jaya Harjamukti yang dinekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Ageng Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribun News, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan, kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS. Meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu, namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar. Ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung. Mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya.
mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Tahu TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan terhadap TS, tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam setengah 2 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya. Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut,
Sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. Satu mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JRIB Jaya Harjamukti yang dinekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Adel Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribunnews, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan, kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS. Meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu, namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar, ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung, mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat
tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Tahu TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan terhadap TS, tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam setengah 2 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya. Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok.
Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK. Satu mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JEIB Jaya Harjamukti yang didekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Adel Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribunnews, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS, meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu. Namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar, ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung, mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai ketua ormas yang memiliki pengaruh sosial kuat di wilayah tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tersebut personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, mobil yang seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada yang dengan sepeda motor, ada yang ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya. Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan. Sedang viral di media sosial juga ada
mobil yang dikendarai oleh anggota kepolisian dibakar massa. Ini tepatnya di Pondok Ranggon, Kelurahan Mukti, Kecamatan Cimanggis. Terjadi pada Jumat 18 April kemarin. Warga setempat sempat mengira bahwa mobil mengalami kecelakaan, namun ternyata mobil diserang oleh orang tak dikenal. Ini bermula ketika 14 anggota Satreskrim Polres Metro Depok mendatangi lokasi di Pondok Ranggon itu untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial TS. Tahu TS ini merupakan seorang ketua ormas. Kemudian saat dilakukan penangkapan, tentu petugas mengeluarkan atau menunjukkan surat penangkapan TS, tapi sendiri tidak terima. Kejadian terjadi Jumat dini hari, jam setengah 2 dini hari. Kemudian TS ini terjadi pergumulan antara TS dengan petugas polisian dan hasil menimbulkan kegaduhan yang kemudian menarik perhatian dari warga sekitar. Kemudian TS sendiri dibawa ke Mapolres Metro Depok untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun dari 4 mobil yang dibawa oleh petugas, 1 mobil sudah berhasil ke Mapolres Metro Depok, 3 mobil tertahan di lokasi karena dikejar oleh massa, kemudian amuk dan berujung pada pembakaran. Hasil 3 mobil tersebut hangus terbakar, tapi petugas dinyatakan selamat, tidak mengalami luka. Nah, menurut pihak Polres Metro Depok, TS ini ditangkap atau petugas melakukan penangkapan terhadap TS karena dia sudah mangkir dalam 2 panggilan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian alhasil polisi melakukan tindakan paksa, yakni menjemput dari TS sendiri. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan juga kasus kepemilikan senjata. Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelumnya Lisa Mariana menggelar konferensi pers dan mengumbar skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lisa bahkan memastikan dirinya tidak berhubungan badan dengan pria lain, sehingga ia yakin anak yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ridwan Kamil kepada pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris menerangkan bahwa dirinya dihubungi oleh Ridwan Kamil melalui WhatsApp. Ridwan Kamil mengirimkan sejumlah bukti kepada Hotman bahwa Lisa Mariana sudah dalam kondisi hamil saat bertemu dengannya. Yang mengejutkan, Hotman Paris mendapatkan informasi dari Ridwan Kamil bahwa sudah ada pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dikandung Lisa Mariana. Hotman Paris pun mengingatkan kepada Ridwan Kamil agar pernyataan pria itu disampaikan melalui video, jangan hanya tertulis, agar bisa menjadi bukti kuat bagi Ridwan Kamil. Ternyata model Lisa Mariana pernah menelepon pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, nama Lisa Mariana hingga kini masih menjadi buah bibir publik, buntut pengakuan kontroversialnya. Pasalnya Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan politisi Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Mobil yang dikendarai anggota Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Metro Depok diserang orang tak dikenal, OTK, di wilayah Pondok Rangon, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Jumat, 18 April 2025. Bahkan, 3 mobil polisi tersebut dirusak oleh segerombolan massa dan 1 diantaranya ludes terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi saat anggotanya hendak mengamankan seorang buronan berinisial TS. TS dijerat dengan pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kasus kepemilikan senjata api. Bambang menjelaskan, kronologi kejadian bermula saat tim Satreskrim Polres Metro Depok yang berjumlah 14 orang mendatangi lokasi sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, polisi menemukan pelaku TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Usai keributan tersebut, sejumlah massa OTK di lingkungan tersebut langsung melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Pelaku sendiri berhasil diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke Mapolres Metro Depok. Saat keempat mobil polisi hendak jalan, tiba-tiba tim Satreskrim Polres Metro langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan OTK.
Satu mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres Metro Depok. Namun, 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung, anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka yang berarti. Teriakan Tony Sumanjuntak, Ketua Ormas JEIB Jaya Harjamukti yang dinekat berduel dengan polisi, picu amarah warga Kampung Baru Harjamukti Cimanggis, Depok, Jawa Barat Jumat 18 April 2025 dini hari. Akibatnya, 3 mobil dinas polisi hangus dibakar massa saat unit Resmob dipimpin Ibtu Ageng Maulana hendak membawa tersangka Tony ke Mapolres Metro Depok pukul 1.50 menit. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso dikutip dari Tribun News, Sabtu tanggal 19 April tahun 2025 mengungkapkan kronologi pembakaran mobil polisi oleh massa tersebut. Menurutnya, bermula kepolisian berusaha mengeksekusi surat perintah membawa tersangka TS, terduga perusakan dan kepemilikan senjata api ilegal di Kampung Baru Depok pukul 1.30 menit WIB. Setelah melaksanakan penyelidikan, tim bergerak ke Kampung Baru dan menangkap tersangka. Namun, saat hendak dibawa ke mobil TS melawan dan bergumul dengan polisi. Massa sekitar pun berdatangan, mereka membela TS, meski tim kepolisian berusaha menjelaskan surat perintah penangkapan itu. Namun kemarahan warga justru makin meningkat. Terjadi pergumulan yang cukup sengit, dan ada suara ribut yang cukup keras dari peristiwa itu yang diketahui oleh lingkungan sekitar, ungkap Bambang. Kemarahan warga tak terbendung, mereka meminta polisi melepaskan TS. Dramanya semakin memuncak ketika 4 kendaraan roda 4 yang digunakan oleh tim kepolisian terjebak dalam kerumunan. Hanya 1 mobil yang berhasil kembali ke Polres Depok, sementara 3 mobil lainnya tertahan di lokasi dan dibakar oleh warga yang marah. Penangkapan seorang ketua organisasi masyarakat Ormas berinisial TS di Kampung Baru Cimanggis, Depok pada Jumat 18 April 2025 dini hari berujung ricuh. Sejumlah polisi yang datang dengan surat perintah resmi justru diserang warga, bahkan 2 kendaraan dirusak dan 1 dibakar. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso berujar, penangkapan dilakukan sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat oleh 14 personel menggunakan 4 mobil. Tersangka TS sudah 2 kali mangkir dari panggilan polisi terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Petugas mendatangi kediaman TS dan langsung menunjukkan surat perintah penangkapan. Namun, tersangka melawan hingga menimbulkan keributan. Kegaduhan itu memancing perhatian warga sekitar. Massa mulai berkumpul dan menyerang petugas yang tengah berupaya mengamankan TS. Polisi kemudian membawa TS ke salah satu mobil dan berusaha keluar dari wilayah tersebut. Namun 3 kendaraan polisi lainnya dikejar dan diserang warga. 1 mobil polisi berhasil keluar dan membawa TS ke kantor polisi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara 3 lainnya rusak parah, dibakar, dibalik, dan 1 lagi dihancurkan dengan balok kayu hingga kacanya pecah. Diketahui TS bukan sosok biasa di lingkungannya. Ia dikenal sebagai